Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Surah Al-Fat ayat 1-3. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, dan teman-temanku SD Al-Hanif yang dirahmati Allah. Hari ini kami dari SD Al-Hanif mengucapkan selamat 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga dengan hari ini kita semua akan mendapat rahmat dan kemudahan dalam setiap urusan. Teman-teman, hari ini insya Allah Miss Aida akan menyampaikan satu buah cerita yang dibacakan dari buku yang Miss Aida pegang ini. Judulnya Miracles of Quran. Buku ini bercerita dan bertemakan dengan semangat hijrah. Dengan berhijrah, kita tingkatkan semangat beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, sudah siap menyimaknya? Miss Aida ajak teman-teman semua untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kisah ini, kita akan diajak untuk memahami lebih lanjut bagaimana Allah mengajarkan kepada kita lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya kita memahami rukun iman. Ada berapa rukun iman? Insya Allah anak-anak sudah tahu ya, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab suci Allah. Kemudian keempat, iman kepada Rasulullah. Dan kelima, iman kepada hari akhir. Serta yang terakhir, iman kepada takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk kita memahami ini, Miss Aida akan bacakan lembar demi lembar dari isi buku ini. Disimak ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang pertama.
yakni percaya pada Allah itu benar ada, yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah sang pencipta langit dan bumi. Beriman kepada Allah berarti hanya beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan makhluk dan tidak menyembah kepada selainnya. Dalam Islam, perbuatan menyekutukan Allah dikenal dengan istilah syirik. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku. Beriman kepada Allah berarti mempercayai bahwa Allah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi. Tidak ada satu makhluk yang menandinginya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tidak seorang pun yang setara dengan Dia. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keharusan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita percaya kepada Allah yang membuat hati kita nanti akan lebih damai. Dan seluruh aktivitas sholat, puasa, zikir, belajar, hidup dan matinya hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 97 bahwa kebahagiaan hidup yang diberikan pada orang beriman yaitu kehidupan yang baik dan melipat gandakan pahala untuk kebaikan yang telah mereka kerjakan. Semua kandungan Al-Quran membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, nama-nama Allah yang mulia serta sifat-sifatnya terulang penyebutannya sebanyak 10.062 kali. Itu artinya dalam setiap halaman Al-Quran kurang lebih terdapat 20 kali penyebutan nama dan sifat Allah. Demikianlah salah satu hikmah dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat. Keimanan kita tidak sempurna jika kita tidak beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat termasuk makhluk yang gaib. Allah memuji orang yang bertakwa karena keimanannya kepada perihal yang gaib sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda dari Allah. Ada yang bertugas sebagai penyampai wahyu, malaikat Jibril. Ada yang membagi rezeki, malaikat Mikail. Ada yang mencatat amal, malaikat Raqib dan Atid. Ada yang mencabut nyawa, malaikat Israil. Ada yang menjaga surga, malaikat Ridwan. Ada yang menjaga neraka, malaikat Malik, dan lain sebagainya. Malaikat memiliki bentuk ciptaan yang berbeda-beda. Malaikat diciptakan dari cahaya, berbeda dengan jin yang tercipta dari api. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Dalam waktu 1 detik cahaya bisa merambat 185.000 mil. Adapun malaikat bisa menempuh perjalanan lebih cepat dari itu. Kecepatan malaikat lebih dari kecepatan cahaya. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu hal, maka datanglah Jibril dari sisi ars Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang tersebut menyelesaikan pertanyaannya, kehebatan ini adalah bukti kekuasaan Allah. Bahkan keistimewaan malaikat juga akan mendatangi orang yang sakit, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang sakit melainkan Allah Subhanahu wa taala mengutus 70.000 malaikat yang akan mendoakannya di siang hari hingga sore, di malam hari atau hingga subuh. Dalam kitab Shahihul Jami 5-115. Yang berikutnya, kita beriman kepada kitab suci. Iman kepada kitab suci artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab sucinya kepada para utusannya. Allah menurunkan Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, Zabur pada Nabi Daud alaihissalam,
Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi kitab suci tersebut sebagai pedoman hidup umat para nabi agar selamat di dunia dan di akhirat. Selain kitab suci, Allah juga menurunkan lembaran-lembaran yang berisi syariat. Lembaran-lembaran tersebut bernama suhuf. Di antara nabi yang Allah berikan suhuf kepadanya adalah Nabi Sidq alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Sebagian kitab-kitab itu telah hilang, sebagian lagi telah mengalami perubahan-perubahan. Mereka mengubah isi kitab suci sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 13. Hingga kini hanya ada satu kitab suci yang terjaga keasliannya, yaitu Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca, mentadaburi, mengamalkan, dan menghafal kitab suci Al-Quran. Orang-orang seperti ini disebut-sebut Rasul sebagai manusia-manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimuliakan di dunia dan kelak di surga. Bahkan kelak di akhirat akan dipakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Kita melangkah ke iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul kepada masing-masing umatnya untuk mengajak mereka beribadah mengesahkan Allah. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jumlah nabi ada 124.000 dan 315 di antara mereka adalah rasul. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Selain dalam Al-Quran, kita bisa menjumpai nama para nabi dari sabda-sabda Rasul, seperti Nabi Sidq dan Nabi Yusa bin Nun. Nabi berbeda dengan Rasul. Para Rasul diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi diutus oleh Allah untuk melanjutkan syariat yang sebelumnya. Barang siapa yang beriman pada Allah, maka dia beriman pada Rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga ketika Allah memerintahkan manusia beriman pada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, kita pun harus taat dengan perintah ini. Para Nabi dan Rasul adalah manusia. Nabi dan Rasul adalah manusia. Mereka melakukan aktivitas sebagaimana manusia lainnya, namun mereka mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Kelebihan itu diantaranya mendapat wahyu, maksum, terampuni dari dosa. Ketika mata mereka tidur, hati mereka terjaga, diberi pilihan antara dunia dan akhirat ketika hendak meninggal. Dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia, jasad mereka tidak rusak dan mereka hidup di kubur mereka. Demikian jika kita memahami bagaimana kita beriman kepada Rasul. Berikutnya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, serta berita tentang kejadian-kejadian yang ada di sana, mulai dari kebangkitan, mahsyar, hisab, timbangan amal, kitab catatan amal, sirat, surga atau neraka. Hari akhir disebut hari pembalasan, karena pada hari itu semua amal perbuatan kita di dunia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Hari akhir disebut juga dari hari di mana semua rahasia diperlihatkan. Adapun yang kita lakukan, meskipun sembunyi-sembunyi, akan diperlihatkan. Sesungguhnya, apapun yang kita kerjakan dan katakan selalu dicatat oleh malaikat pencatat amal. Sebagaimana dalam Al-Infitor ayat 10-12. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu,
yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu, iman kepada hari akhir membuat kita lebih berhati-hati dalam berbuat, bersikap, dan berkata, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Nama-nama kiamat dalam Al-Quran banyak disebutkan, diantaranya Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Al-Waqi'ah, As-Sya'ah, Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan, Yaumul Furuj, Yaumul Hisab, Yaumuddin, At-Taghabun, dan masih banyak lagi. Hal itu menjadi bukti betapa besarnya perhatian Islam dalam mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Dan yang terakhir, kita wajib beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan bermanfaat untuk hamba-hambanya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Bisa jadi kita menganggap baik, padahal sesuatu itu buruk bagi kita, sehingga Allah pun tidak memberikan itu kepada kita. Sebaliknya, bisa jadi kita membenci sesuatu, akan tapi Allah Maha tahu bahwa itu baik buat kita dan Allah pun memberikan itu kepada kita. Puncak keimanan kita akan ketentuan Allah adalah kita yakin bahwa apapun yang ditentukan Allah kepada kita pasti terjadi. Apapun yang tidak ditentukan untuk kita, maka tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Orang yang beriman pada ketentuan Allah, maka ia tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah adalah orang yang paling kaya dan bahagia dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ridholah terhadap apa-apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan jadi manusia yang paling kaya. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Adapun musibah yang menimpa kita, sakit dan lain sebagainya, bahkan duri yang menusuk kita pun akan menjadi penghapus dosa-dosa kita jika kita ikhlas menerimanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya, dan karenanya hingga pun duri yang melukainya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW menguji perihal orang beriman. Jika mendapat nikmat bersyukur, jika mendapat musibah bersabar. Sesungguhnya indah perihal orang beriman. Jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan jika mendapat musibah, maka ia bersabar, dan itu baik baginya. Diriwayatkan oleh Muslim. Pesan Imam Syafi'i kepada kita semua, sikap qanaah adalah resep hidup damai. Qanaah itu ikhlas, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha semaksimal mungkin. Maka Imam Syafi'i berkata, jika kamu memiliki hati yang qanaah atau menerima, maka dirimu sama seperti raja yang kaya di dunia. Demikianlah cerita yang Miss Aida sampaikan dari buku ensiklopedi ini. Semoga bermanfaat ya, dan kita mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Senantiasa kita diberikan nikmat, alhamdulillah, di waktu yang mulia ini kita bersama-sama menyambut tahun baru Hijriah 1442. Untuk itu mari sama-sama
kita berdoa di awal tahun ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwalu وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Diriwayatkan bahwa ketika kita membaca doa ini, syaitan ia amat menyesali dirinya. Kemudian ia berkata, anak Adam ini telah beriman dan terbebas dari belengguku. Dalam usianya tahun ini, Allah akan mengutus 2 malaikat untuk menjaganya dari bisikan syaitan. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam